Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan bahas materi mengenai sumber sejarah, bukti, dan fakta sejarah. Materi ini akan kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Nanti pada akhir selesai video, kalian juga bisa mengerjakan soal yang ada pada link deskripsi. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang kita bahas pertama adalah pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah ialah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian sumber sejarah juga bisa diartikan sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang sesuatu kenyataan pada masa lampau. Sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya kenyataan peristiwa sejarah. Sejarah itu ada karena konstruksi dari sejarawan terhadap sumber sejarah. Adapun sifat sumber sejarah, yang pertama adalah sumber primer. Ini orang yang langsung menyaksikan kejadian atau orang yang terlibat secara langsung terhadap suatu kejadian. Kemudian sumber primer ini juga tulisan yang dibuat pada zamannya, pada saat peristiwa tersebut terjadi. Kemudian sumber primer ini juga benda-benda peninggalan asli sejarah. Selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini merupakan sumber dari orang yang tidak langsung menyaksikan suatu peristiwa. Atau sumber sekunder itu merupakan tulisan dan bahan tidak sezaman. Atau juga sumber sekunder merupakan benda-benda tiruan. Selanjutnya ada sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Ini merupakan sifat sumber sejarah. Kemudian jenis sumber sejarah ada sumber tertulis atau dokumen, kemudian ada sumber lisan atau oral, ada benda peninggalan atau artefak, dan sumber audiovisual atau rekaman. Adapun pembagian sumber tertulis, di sini ada sumber tertulis sezaman dan setempat, era dan tempat yang sama dengan tema sejarah yang disusun. Contohnya, menyusun sejarah Mataram kuno menggunakan prasasti Mantiase. Kemudian ada yang kedua, sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Era yang sama akan tetapi tempat ditemukannya tidak pada tempat yang berada di luar tema. Contohnya membahas mengenai kerajaan Sriwijaya dengan menggunakan prasasti Nalanda yang ada di India. Yang ketiga adalah sumber tertulis setempat tetapi tidak sezaman. Sumber itu ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Jenisnya antara lain Babat, Kidung, Epos, dan lain-lain. Kemudian jenis sumber tertulis menurut Kartono Kartodirjo antara lain ada yang pertama adalah autobiografi, yang kedua surat kabar, yang ketiga surat pribadi atau catatan pribadi, yang keempat dokumen pemerintah, yang kelima cerita atau roman. Selanjutnya sumber lisan atau sering disebut sebagai oral history, contoh tradisi lisan atau folklore yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Ini diperoleh melalui hasil wawancara. Di sini menimbulkan unsur subjektivitas yang tinggi terhadap sumber sejarah. Sejarah yang baik adalah sejarah yang objektif sesuai dengan kenyataannya, harus mengurangi unsur subjektivitas. Hal ini dilakukan dengan cara cross-check terhadap informan. Jadi informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain dicocokkan apakah sama atau tidak. Kemudian daya ingat informan itu merupakan kelemahan dalam penggunaan sumber lisan. Biasanya orang-orang tua itu sudah lupa dengan peristiwa yang dulu. Selanjutnya sumber benda disebut juga artefak, berupa bangunan, perhiasan, alat perlengkapan hidup. Dalam mengkaji sumber sejarah menggunakan berbagai ilmu bantu. Di sini ada 3 cara untuk mengetahui usia dari suatu benda peninggalan sejarah. Yang pertama adalah tipologi, yakni berdasarkan kesamaan bentuknya. Kemudian yang kedua adalah stratigrafi dengan cara melihat umur benda berdasarkan lapisan tanah benda itu ditemukan. Semakin dalam berarti semakin tua. Yang ketiga adalah kimiawi berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sejarah itu membutuhkan ilmu bantu antara lain arkeologi, mempelajari mengenai artefak dan ekofak. Kemudian ada etnografi,
merupakan salah satu bagian kajian ilmu antropologi yang mempelajari tentang kebudayaan suatu suku bangsa. Kemudian ada epigrafi, ilmu yang mempelajari materi yang digunakan untuk menulis manuskrip kuno. Kemudian ada filologi, ilmu bantu sejarah yang khusus mempelajari berbagai naskah kuno. Kemudian ada ikonografi yang mempelajari tentang patung. Kemudian ada paleografi, itu mempelajari tentang tulisan-tulisan kuno. Kemudian ada paleontologi yang mempelajari tentang fosil. Kemudian ada paleoantropologi yang mempelajari tentang manusia purba. Ada numismatik yang mempelajari mata uang kuno. Genealogi mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang suatu bangsa. Ini merupakan ilmu bantu dalam mengungkap peristiwa sejarah. Selanjutnya bukti sejarah. Bukti sejarah ialah segala sesuatu yang memperkuat kebenaran suatu pendapat tentang proses sejarah. Bukti sejarah juga diartikan sebagai jejak-jejak peninggalan perbuatan pada masa lampau yang dapat memperkuat pernyataan-pernyataan tentang proses sejarah. Nah, bukti sejarah bisa berbentuk tulisan maupun non-tulisan. Biasanya, bukti sejarah ini dapat memenuhi kaidah 5W1H. What, where, who, when, why, and how. Selanjutnya adalah fakta sejarah. Di sini ada fakta seni atau artefak, merupakan fakta sejarah berupa benda konkret, merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia, berupa sisa-sisa peninggalan alat-alat kehidupan. Kemudian ada fakta mental, mantifak, fakta yang bersifat abstrak, berupa keyakinan dan kepercayaan, dapat diketahui dengan mempelajari karakter dan mental masyarakat. Dan yang terakhir adalah fakta sosial atau social fact, merupakan fakta sejarah yang memiliki dimensi sosial yang berisi jaringan interaksi antar manusia. Peristiwa sejarah ini tidak lepas pengaruhnya dari kondisi sosial yang ada. Demikianlah materi mengenai sumber, bukti, dan fakta sejarah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.